Sambil meronta-ronta, Nenek Asyani warga desa Jati Banteng, Situbondo ini meminta kepada majelis hakim agar dirinya tidak diadili dan dibebaskan dari hukuman karena sang nenek mengaku tidak merasa bersalah atas tuduhan pencurian 7 batang kayu jati. Kasus penebangan 7 batang kayu jati yang menyeret Asyani terjadi sekitar 5 tahun lalu. Namun pihak perhutani melaporkan kasus tersebut pada Agustus 2014 lalu. Nenek Asyani pun ditahan oleh penyidik sejak 15 Desember 2014. Kuasa hukum Nenek Asyani, Supriyono, menuding telah terjadi kriminalisasi karena berdasarkan bukti kepemilikan hak atas tanah 7 kayu jati ditebang oleh suami terdakwa, merupakan lahan milik sendiri. Sidang ditunda pada Kamis mendatang dengan agenda tanggapan jaksa terhadap eksepsi kuasa hukum terdakwa. Berdasarkan UUD 1945, Indonesia termasuk negara hukum. Maksudnya bahwa segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Hal itu seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 1 yang bunyinya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, maka dari itu, berarti hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai seperti yang banyak terjadi sekarang, hukum terasa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Apa itu maksudnya? Untuk mengetahui maksud dari istilah itu, kami kelompok 10 akan membahasnya. Istilah tersebut muncul ketika semua mulai banyaknya pengenaan vonis hukuman yang tidak adil antara kaum kasta bawah dan kaum kasta atas. Nah, jadi maksudnya hukum tajam ke bawah tumpul ke atas itu, kalau masyarakat biasa-biasa, apalagi orang miskin yang melanggar hukum, meskipun gak fatal-fatal banget, dia bakal dikasih hukuman yang benar-benar sesuai undang-undang tanpa ada belas kasihan. Ya, kalau perlakuan gini juga diperlakukan terhadap orang kaya, apalagi pejabat sih no problem ya. Masalahnya, giliran yang melanggar hukum itu orang kasta atas, apalagi pejabat, mereka tidak divonis hukuman yang setimpal. Mungkin karena orang-orang kaya atau pejabat itu bisa bayar ahli hukum alias pengacara kali ya. Jadi bisa minta dibela dengan bayaran banyak. Agar bagaimanapun caranya mereka bisa lolos dari hukuman atau dapat hukuman yang ringan. Kalau kayak gini, gimana nasib orang miskin yang gak bisa bayar pengacara mahal? Terus, kalau dipikir-pikir, keputusan hukum ada di tangan para penegak hukum kan guys? Jadi, yang kurang tepat itu salahnya orang miskin yang gak bisa membela dirinya, atau penegak hukum yang mudah dipengaruhi pelaku kriminal atau kejahatan yang kaya dalam membela dirinya. Gimana menurutmu guys? Kalau kita ngikutin kabar berita, pasti bisa nemuin banyak kasus hukum yang menunjukkan hukum itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Sebut saja kasus pencurian 3 biji kakao yang nilainya tidak lebih dari 10.000 oleh Nenek Minah. Kemudian divonis 1,5 bulan. Kasus pencurian semangka, kasus pencurian pisang, dan kasus pencurian sendal jepit oleh Aal. Kasus-kasus ini menggambarkan betapa bobroknya penegakan hukum bangsa kita. Banyak kasus korupsi yang sangat merugikan negara kita terlepas dari jeratan hukum. Mendapat hukuman ringan, bahkan para terpidana kasus korupsi mendapat fasilitas-fasilitas yang mewah di penjara. Tapi yang dimaksud ahli hukum yang gimana dulu nih? Mungkin setiap orang yang jebolan pendidikan hukum bisa dikatakan ahli hukum ya. Apalagi yang sudah berprofesi menggunakan gelar hukumnya. Tapi, bukankah kalau jadi ahli hukum juga harus punya sikap hukum yang baik? Bagaimanapun, keputusan akhir tetap di palu sang hakim. Oke, tanpa mengkritik atau menyalahkan siapapun, gimana opini kalian nih guys?